Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim ini dengan berkirim Al-Fatihah terlebih dahulu. الفضل إلى ضرد حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى روح أبويا سيد محمد بن علوي المالك الحسني وإلى والدينا أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة وأن الله ينور قبورهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال حدثنا أحمد بن الحسن ابن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال Mu'tamir berkata sami'tu abi yuhaddithu aku mendengar bapakku menyampaikan hadis anna Khalidan al-Athbaja sesungguhnya Khalid al-Athbaja ibna akhi putra saudaraku yaitu Sofwan bin Muhriz saudaranya namanya Sofwan bin Muhriz haddasa dia menyampaikan hadis an Sofwan bin Muhriz dari Sofwan bin Muhriz annahu sesungguhnya Sofwan haddasa anna Jundab bin Abdillah al-Bajaliyah sesungguhnya Jundab bin Abdillah al-Bajali ba'atha ila As'as bin Salamah mengutus orang kepada As'as bin Salamah zamana fitnat ibn Zubair pada zaman fitnahnya Abdullah bin Zubair maksudnya pada saat Abdullah bin Zubair diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala kemudian Jundab berkata ijma'li nafaran min ikhwanika kumpulkan li untukku nafaran kelompok min ikhwanika dari saudara-saudaramu hatta uhadditsahum sehingga aku menyampaikan hadis kepada mereka faba'atha rasulan ilaihim mengutus siapa As'as rasulan akan utusan ilaihim kepada ikhwan kepada nafar min ikhwan ngasih tahu bahwa Jundab akan hadir dan akan menyampaikan hadis. Falamma jitama'u maka tatkala mereka kumpul ja'a Jundabun wa alaihi burnusun aswaru datang siapa Jundab wa alaihi dan ialah pada Jundab burnusun asfaru adapun burnus asfaru yang warna kuning. Burnus itu baju sambung itu loh. Di Arab biasa baju yang sama songkok sama topinya itu langsung nyambung itu. Kalau sekarang di Indonesia apa ya? Jaket yang ada ini tutup kepalanya itu. Tapi ini bukan jaket, ini kayak baju gamis gitu, tapi bajunya juga ada tutup kepalanya itu, burnus itu namanya. Faqala kemudian berkata Jundub, mereka sudah kumpul jadi kira-kira ngasih pengumuman lah
Kalau zaman sekarang mungkin buat player deh, mau ngaji hadis, nah gitu kira-kira. Nah ini Jundab ngasih kabar kepada As'as bin Salamah agar dia mengumpulkan saudara-saudaranya. Kenapa kok dikumpulkan? Karena Jundab mau ngasih informasi tentang hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pas mereka sudah kumpul, Jundab datang pakai burnus yang tadi. Faqala kemudian berkata siapa Jundab, tahaddatsu bima kuntum tahaddatsuna bihi. Tahaddatsu berbicara kalian bima dengan perkara kuntum yang ada kalian tahaddatsuna bihi, yang berbicara kalian bihi dengan ma. Maksudnya udah teruskan. Teruskan kalian ngomong silakan. Enggak usah berhenti gara-gara saya, maksudnya gitu. Hatta darul hadisu sehingga eh, apa ya? Berjalan apa pembicaraan. Falamma darul hadithu ilaihi, maka tatkala bergiliran apa al hadithu pembicaraan ilahi kepada Jundab, maksudnya ya ngomong santai aja satu dengan yang lainnya sampai tiba gilirannya Jundab. Hasara al-burnusa falamma darul hadisu ilahi, tatkala eh, sampai atau tiba gilirannya, maksudnya pembicaraan ilahi kepada Jundab. Hasara membuka siapa Jundab al-burnusa kepada burnus an ra'sihi dari kepalanya, maksudnya tutup kepalanya itu dibuka. Faqala kemudian Jundab berkata, inni ataitukum, aku datang kepada kalian, wala uridu an ukhbirakum an nabiyikum, wala uridu dan tak ingin aku an ukhbirakum memberitahu aku kum kepada kalian an nabiyikum tentang nabimu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah ba'atha ba'san, Rasulullah mengutus tentara minal muslimina dari kalangan umat Islam ila qaumin minal musyrikin. Satu ketika Rasulullah mengutus tentara muslim untuk berperang melawan tentara musyrikin. Wa innahum, sesungguhnya mereka muslimina dan musyrikin iltaqau berjumpa. Terjadi peperangan yang amat dahsyat. Fakana rajulun minal musyrikina, maka ada satu orang dari kalangan musyrikin, idza syaa ayyaksida ila rajulin minal muslimina, kalau menginginkan siapa rajul minal musyrikin ayyaksida, bermaksud ila rajulin minal muslimin kepada seorang muslim, qasadalahu, maka bermaksud siapa rajul minal musyrikin lahu kepada muslim, rajulun minal muslimin, faqatala membunuh siapa rajul minal musyrikin hu kepada rajul minal musyrikin. Wa inna rajulan minal muslimina, dan ada satu orang dari kalangan muslimin, qasada ghaflatahu, ingin dia lengah, bermaksud siapa rajul ghaflatahu akan lengahnya musyrik. Jadi ceritanya waktu peperangan yang terjadi antara umat Islam dengan orang-orang musyrik, ada satu orang yang hebat, yang keren dari kalangan orang-orang musyrik yang banyak membunuh orang-orang muslim. Banyak korbannya yang berguguran dari kalangan muslimin. Sampai akhirnya ada satu orang yang ingin membunuh si musyrik tadi, yang ingin membunuhnya. Ada satu orang dari kalangan umat Islam yang ingin membunuhnya. Qala, berkata siapa Jundab, wa kunna, dan ada kami, nuhaddatsu diceritakan, annahu sesungguhnya rajulun minal muslimina, Usama tu ibnu Zaidin adalah Usama bin Zaid. Dan ternyata satu orang yang ingin membunuh
musyrik yang memakan banyak korban di kalangan umat Islam itu namanya Usama bin Zaid. Falamma rafa'a alaihi saifah, maka tatkala mengangkat siapa muslim yang bernama Usama bin Zaid alaihi atas rajulin minal musyrik, mengangkat as-saifa kepada pedang, qala berkata siapa musyrik la ilaha illallah. Tatkala mau dibunuh, udah kalah ini si musyrik yang memakan banyak korban tadi, dia mengucap la ilaha illallah, faqatala, kemudian membunuh siapa Usama hu kepada musyrik. Faja al-basyiru, kemudian datang al-basyiru, siapa pembawa kabar bahagia, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Maksudnya orang yang membawa kabar bahagia bahwa umat Islam menang di dalam peperangan melawan orang-orang musyrikin. Datanglah orang yang membawa kabar bahagia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi? Fasa'ala, kemudian bertanya siapa Nabi hu kepada Bashir, fa akhbara, kemudian memberitahu siapa Nabi hu kepada keliru, fa akhbara, kemudian memberi informasi, memberitahu siapa Bashir hu kepada Nabi. Semua diceritakan oleh Bashir, orang yang ngasih kabar bahagia bahwa umat Islam mengalami kemenangan pada saat peperangan melawan umat atau orang-orang musyrik. Hatta akhbarahu, diceritakan semua sampai memberitahu siapa Bashirhu kepada Nabi khabarar rajuli, akan kisah seorang muslim. Kaifa sona'a, apa yang dilakukan oleh seorang rajul yang muslim itu. Maksudnya menceritakan kejadian yang menimpa Usama bin Zaid, kejadian yang dilakukan oleh Usama ibn Zaid. Fada'a, kemudian memanggil siapa Nabihu kepada rajulun minal muslimin, yaitu Usama. Fasa'ala, kemudian bertanya siapa Nabihu kepada rajulun minal muslimin, yaitu Usama. Faqala, kemudian Nabi bertanya, lima qataltahu, kenapa kamu bunuh orang itu? Qala, Usama menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, auja'a fil muslimin, menyakiti siapa rajulun minal musyrikin fil muslimina, kepada umat Islam. Orang itu sudah memakan banyak korban di kalangan umat Islam. Wa qatala fulanan wa fulanan, dia sudah membunuh fulan. Wasamma, dan menyebutkan siapa Usama lahu kepada Nabi nafaron, sampai banyak yang disebutkan. Diceritakan dia membunuh fulan, dia membunuh fulan, terus disebutkan sampai banyak. Dia itu sudah memakan banyak korban, wahai Rasul. Wa inni, dan aku hamaltu, menyerang aku, alaihi kepada rajulin minal musyrik. Falamma ra'a as-saifa, maka tatkala melihat siapa rajulun minal musyrik as-saifa, kepada pedang, faqala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah, dia mengucap la ilaha illallah. Dia sudah terdesak, saya sudah ingin membunuhnya, sudah angkat pedang, dia bilang, dia mengucap la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqtaltahu, kamu bunuh dia? Qala na'am, iya wahai Rasul, kata Usama bin Zaid. Qala, kemudian Nabi bersabda, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah, apa yang mau kamu lakukan dengan kalimat la ilaha illallah kalau kalimat itu datang nanti di hari kiamat? Apa yang kamu mau lakukan kalau nanti kalimat la ilaha illallah itu datang di hari kiamat? Kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh rajulun minal musyrik. Apa yang mau kamu lakukan dengan kalimat la ilaha illallah kalau nanti minta pertanggungjawaban di hari
di hari kiamat. Qala ya Rasulullah istaghfirli. Kata Usama, wahai Rasulullah, minta ampun untukku. Qala Rasulullah menjawab, wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Terus diulang oleh Rasulullah. Qala kemudian berkata siapa Jundab, faja'ala la yaziduhu ala ayyakula faja'ala aisoro. Jadi siapa Nabi la yazidu tidak menambah nabihu kepada muslim ala ayyakula dari perkataan kaifa tasna'u bilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Maksudnya gimana cara kamu nanti bertanggung jawab kalau misalnya la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang musyrik tadi meminta pertanggungjawaban kepada kamu nanti di hari kiamat. Terus diulang-ulang. Usama bilang istaghfirli ya Rasulullah. Minta ampun untuk aku wahai Rasulullah. Rasulullah tetap jawab, kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Ini mirip-mirip seperti yang kemarin ya. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina silaha falaysa minna. Qala wa haddatsani Zuhair bin Harb wa Muhammad bin al-Musanna qala keduanya berkata haddatsana Yahya wa huwa adabun Yahya al-Qattanu wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah wa ibnu Numair kulluhum semuanya Abu Usama ibnu Numair dan Yahya an Ubaidillah an Nafi'in an ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Yahya ibn Yahya wal lafdhu adapun lafadz lahu kepunyaan Yahya qala berkata Yahya qara'tu aku membaca ala Malikin di hadapan Imam Malik an Nafi'in an ibni Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi bersabda man hamala barang siapa mengangkat membawa alaina atas kami umat Islam as-silaha akan pedang falaisa minna maka dia bukan bagian dari kami. Qala wa haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah wa ibnu Numairin. Qala keduanya berkata haddatsana Mus'abun wa huwa adapun Mus'ab ibnu al-Miqdam. Qala haddatsana Ikrimatu ibnu Ammar an Iyas ibn Salamah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salla alaina as-sayfa falaisa minna barang siapa yang salla menghunuskan alaina atas umat Islam as-saifa akan pedang falaisa minna maka dia bukan bagian dari kita ay fitil kal khoslah ya pada perkara itu ay qala wa haddatsana Abu Bakrin tapi ulama-ulama biasanya kan banyak hadis Nabi yang bilang falaisa minna ya falaisa minna falaisa minna falaisa minna. Nah itu normalnya ulama mensyarahi aifitil kal khoslah. Pada bagian itu, pada perkara itu dia bukan atau tidak sejalan dengan saya kata Nabi. Tidak sejalan dengan umat Islam. Banyak nabi yang banyak nabi banyak riwayat yang menyebutkan Nabi bersabda laisa minna itu dalam persoalan yang beda-beda tetapi dalam hal ini para ulama tidak menafsiri fitil kal khoslah. Tadi saya keliru menafsiri fitil kal khoslah. Artinya laisa minna memang bukan bagian dari umat Islam. Nah, kenapa kok tidak ditakwil oleh para ulama? Untuk menunjukkan bahwa ini persoalan besar dan persoalan serius. Dan nanti saya jelaskan apa maksudnya man hamala alaina silah. Qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Abdullah ibnu Barrad al-Asy'ari wa Abu Quraib qalu haddatsana Abu Usama an Buraidin an Abi Burdah
An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina silaha falaysa minna. Jadi begini, umat Islam itu bersaudara satu dengan yang lainnya. Kalau yang satu sakit, maka seharusnya yang lain merasakan sakit. Kalau yang satu bahagia, yang lain juga harus merasakan bahagia, begitu. Kok ada orang yang ingin memerangi saudaranya sendiri? Umat Islam ingin memerangi umat Islam yang lainnya, maka ini yang disebut oleh Nabi laisa minna. Umat Islam kan saudara. Kok ada umat Islam mau memerangi umat Islam yang lain? Ini persoalan besar. Ada umat Islam yang ingin memerangi umat Islam yang lain. Makanya Nabi bersabda laisa minna. Saudara kok mau perang, begitu kira-kira dari hadis ini. Nah, hadis ini kalau teman-teman belajar istilahnya ada fiqhul hadis. Ada fikih, ada hukum fikih. Ada fikih yang diambil, yang disarikan, yang digali dari hadis ini. Apa fikih yang digali dari hadis ini? Yang pertama, tidak boleh memberontak. La yajuzu al-khuruju alal a'immati walau fa'ala ba'dul munkari ma lam yasil ilal kufri. Fikih hadis yang pertama, tidak boleh memberontak kepada pemimpin sekalipun dia melakukan beberapa kemungkaran, selama kemungkaran itu tidak membuat dia kafir. Tidak boleh, apapun alasannya, memberontak kepada seorang pemimpin itu tidak boleh. Memberontak kepada seorang pemimpin tidak boleh, sekalipun pemimpinnya melakukan beberapa kemungkaran. Nah, kalau memberontak kepada pemimpin yang melakukan penyelewengan saja tidak boleh, apalagi memberontak kepada pemimpin yang tidak melakukan penyelewengan, memberontak kepada pemimpin yang enggak neko-neko, jelas lebih enggak boleh. Itu fikul hadis yang pertama. Fikul hadis yang kedua, umat Islam itu tidak boleh memerangi saudaranya sesama umat Islam. Itu jelas dari redaksi hadisnya. Man hamala alaina silaha falaisa minna. Enggak boleh umat Islam berperang satu dengan yang lainnya. Nah, itu termasuk hamilun as-saifa alal muslimin. Enggak boleh. Tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syar'i. Di antara alasan yang dibenarkan secara syar'i adalah umat Islam yang memberontak dari pemimpinnya, jadi bugot, jadi pemberontak. Kalau sudah memberontak, ya, umat Islam yang memberontak dari pemimpinnya, maka boleh diperangi. Dan ini tidak masuk dalam kategori man hamala alainas silaha. Umat Islam yang memberontak dari pemimpinnya boleh diperangi oleh sesama umat Islam, ya. Yang perang tentu umat Islam juga. Dan ini tidak masuk kategori man hamala alainas silaha. Nah, begitu fikul hadis yang disimpulkan, yang disarikan dari hadis ini oleh para ulama. Qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Yaqub wa huwa ibnu Abdurrahman al-Qari
وحول المؤلف سنده قال وحدثنا أبو الأهوس محمد بن حيانة قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما keduanya عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. Nah, itu sama kayak yang tadi. Wa man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, kita umat Islam, falaysa minna. Qala wa haddatsana Yahya ibnu Ayyuba wa Qutaibah ibnu Hujrin jami'an semuanya in Ismail ibnu Ja'farin qala ibnu Ayyub haddatsana Ismailu qala akhbarani al-Ala'u an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah marra ala subrati ta'amin. Rasulullah lewat di tumpukan makanan. Pas lagi lewat lihat tumpukan makanan. Fa adkhala yadahu memasukkan Rasul yadahu kepada tangannya Rasul fiha di dalam subrah. Fanalat kemudian menjangkau asabiuhu apa jari-jarinya Rasulullah balalan akan basa-basa. Nah, jadi Rasulullah satu ketika lewat di pasar ya, lihat ada tumpukan makanan, akhirnya Rasulullah ngecek makanan itu. Nah, kok setelah dicek ada basa-basa di bagian bawahnya. Ada yang basah di bagian bawahnya. Faqala kemudian Rasulullah bertanya, "Mahadha ya sahibat ta'am?" Ai bai'at ta'am. Apa ini? Wahai pemilik makanan, maksudnya penjual ya. Mana penjualnya ini? Apa ini? Nah, gitu kira-kira kalau sekarang ya. Qala asobathu sama'u. Sahibut ta'am menjawab, asobathu sama'u itu manimpahu kepada hadha as-sama'u apa hujan. Maksudnya itu kena hujan wahai Rasul. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala Rasulullah menjawab, afala ja'altahu fawqat ta'am. Kenapa kok enggak kamu jadikan hadha fawqat ta'am di atas? Kayyarahun nas agar saya melihat tuh kepada hadha an-nasu siapa orang-orang. Kenapa kok yang basah nggak ditaruh di atas biar kelihatan? Kok malah kamu taruh bawah? Lalu Nabi bersabda, "Man ghassa falaysa minna." Barang siapa yang menipu, dia bukan bagian dari falaysa minni ya. Falaysa minni bukan bagian dariku. Ah, ini baru yang fitil kal khaslah. Ulama juga menyebut penipuan sejenis ini termasuk bagian dari kabairil dzunub, di antara sekian banyak dosa-dosa besar. Sudah barang tentu menipu bukan hanya dalam persoalan jual beli. Menipu yang dimaksud oleh Nabi dalam banyak hal. Jadi sababul wurudnya memang soal jual beli. Tetapi menipu yang dimaksud oleh Nabi di sini bukan hanya dalam jual beli, bukan hanya dalam persoalan muamalah, tetapi dalam banyak hal. Dalam banyak urusan tidak boleh menipu. Siapa yang menipu falaisa minni. Falaisa minni kata Nabi. Dalam persoalan apapun. Tetapi di antara sekian banyak penipuan itu, penipuan yang paling besar adalah penipuan fiddin. Jadi al-ghassu fiddin, penipuan dalam agama sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Apa bentuk penipuannya? Bentuk penipuannya adalah katamul haqqa wa adhadul batil 'alan nas. Dia menyembunyikan kebenaran dan menampakkan hal yang batil di hadapan umat, di hadapan orang-orang. Jadi yang benar-benar ditutupi, yang keliru-keliru diajarkan. Nah, ini termasuk penipuan terbesar. Jadi al-ghussu fiddin termasuk penipuan terbesar di antara sekian banyak jenis penipuan yang ditahdir oleh Nabi. Yang diwanti-wanti agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam penipuan itu. Babu tahrimi darbil hudud wallahu a'lam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته